wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita telah sampai di beberapa minggu bulan lalu masuk kan ya. Sampai di perang Khaybar. Jadi Khaybar ini satu wilayah yang jaraknya sekitar 80 kilo ya, sampai 100 kilo dari Madinah. Di sana itu dulu ini adalah kota termasuk kategori kota besar dengan lahan pertanian yang luas dan benteng yang sangat banyak dan kuat-kuat. Bentengnya itu belasan kan. Tapi yang besar ada 8 yang terbagi dalam 2 wilayah ya, yaitu wilayah Natot dan wilayah satu lagi. Nah, kemarin juga sudah kita bahas bahwa pasukan Islam itu biasa menyerang itu di pagi hari, membuat kejutan, yaitu malam hari itu sudah sampai di dekat wilayah musuh, kemudian di pagi harinya mengejutkan musuh karena posisinya sudah begitu dekatnya. Nah, di perjalanan itu pasukan Islam itu kemudian banyak yang saking semangatnya begitu bertakbir, berzikir dengan suara keras ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, begitu. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW, apa istilahnya Nabi, lindungilah diri kalian. Artinya jangan sembrono begitu dengan mengeluarkan suara yang keras sehingga musuh menjadi tahu posisi. Tenangkanlah diri kalian karena kalian tidak berdoa kepada tidak berdoa kepada zat yang tuli al-asram walal ghaib, tidak juga berdoa kepada Tuhan yang jauh, tetapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha dekat. Jadi di sini ghaib itu diartikan jauh, dan itu menunjukkan bahwa kalau kita ditanya bagaimana tentang Tuhan, tentang Allah, maka katakanlah bahwa Dia itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang diriku, maka katakanlah aku ini dekat. Itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak bertempat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa lebih, dia ya
paling dekat dengan kita. Sehingga kalau orang membatasi Allah atau melempatkannya pada sesuatu yang membuat dia menjadi terbatas, maka itu dinamakan mujassimah, aliran mujassimah, yaitu yang menjisimkan Tuhan. Tuhan itu dianggap berjisim. Padahal Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man qala Allahu jismun fahuwa kafir. Siapa yang berpendapat bahwa Tuhan itu jisim, kafir dia. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali mengatakan, wa kadza man qala Allahu jismun lakal ajsam. Demikian pula orang yang berpandangan bahwa Tuhan itu adalah jisim tapi tidak seperti jisim-jisim yang lain, itu juga tidak boleh, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Itu juga kafir. Nah, belakangan ini banyak aliran mujassimah ini yang berkembang. Alasannya apa? Alasannya karena menggunakan dhahirul ayat. Tetapi ketika diminta untuk konsisten dengan dhahir ayat di seluruh Al-Quran, dia tidak sanggup. Jadi di satu bagian dia memakai metode dhahir, di bagian yang lain dia pakai metode takwil. Tapi dikatakan dibilang takwil tidak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal dhahir batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dia telah menciptakan bumi dan khalaqas samawati, menciptakan langit dan bumi. Sab'a sama wa li khasama huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian istawa 'alal 'arsy. Ma yakunu mustawa 'alal 'arsy. Ma yakunu najwa thalathatin astagfirullah. Mustawa 'alal 'arsy. Waladzi khalaqas samawati wal arda tsumma stawa 'alal 'arsy. Terus gimana lanjutan ayatnya? Surat Al-Hadid jadi lupa. Al-Hadid itu surat yang ke 57. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ini kalau kita terjemah, ya, dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Kemudian istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Ya, dia Maha mengetahui terhadap apa yang turun ke bumi ini.
maupun yang keluar dari bumi ini. Wa ma yanzilu minas sama, yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, di dalam satu ayat ini pun orang-orang Mujassimah itu tidak bisa konsisten. Di sebagian ayat dia menggunakan dohir ayat, yaitu mengatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di aras, duduk bersemayam di aras. Tetapi di bagian yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia beserta kalian dimanapun kalian berada. Untuk yang bagian ini dia mentakwilnya, tidak mau pakai yang dohir. Jadi tidak konsisten, di satu ayat saja tidak konsisten. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu konsisten. Dua-duanya maknanya diserahkan kepada Allah, atau dua-duanya ditakwil. Jadi pilihannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Supaya kita tetap memahasucikan Allah. Jadi kalau ditanya, ini artinya apa istawa alal ars? Artinya adalah wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha tahu terhadap maknanya sesuai dengan keagungannya. Nah, ini yang penting, sesuai dengan kemahasuciannya. Nah, apa yang sesuai dengan kemahasuciannya itu? Nah, itu terserah Allah yang memberi makna. Nah, kita tidak mengartikan dia duduk. Sebab kalau dia duduk berarti dia serupa makhluk. Nah, ini namanya ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kalau orang mengatakan, loh itu Allah sendiri yang mengatakan, iya. Memang kita harus mengimani ayat itu, bahwa tsummastawa 'alal 'arsy itu harus kita imani. Tetapi maknanya apa, itu yang makna hakikinya apa, itu kita serahkan kepada Allah. Itu namanya metode tasbih, tanzih, metode tanzih, bukan tasbih, metode tanzih, yaitu memahasucikan Allah. Jadi maknanya diserahkan kepada Allah sesuai dengan kemahasuciannya. Nah, dua-duanya begitu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia berada dimanapun kalian berada. Masa Tuhan itu bareng kita semua gitu? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Masa Tuhan itu ikut kita di mana kita berada, dia ngikut kita, ya kan? Padahal ayatnya kan bunyinya begitu. Sehingga misalnya kalau orang mengatakan, loh itu Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia itu istawa alal ars. Iya, tapi Tuhan juga yang mengatakan bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia berada dimanapun kalian berada. Itu ada di dalam satu ayat loh. Dua-duanya ada di dalam satu ayat. Yang satu mengatakan tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian dia istawa di arsy. Yang satu, yang bagian akhir mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia berada dimanapun kalian berada. Nah, kalau dua-duanya kita maknai secara zahir ayat, tidak kita takwil, maka rusaklah akidah kita. Ya kan? Di saat yang sama Tuhan itu duduk di aras, di saat yang sama Tuhan itu jalan-jalan sama kita. Nah, kan jadi rusak akidah kita. Kalau kita maknai secara zahir ayat, artinya secara literal, secara teks. Padahal dua-duanya wajib kita imani bunyinya. Karena itulah kemudian para ulama salaf itu memilih dua metode, yakni metode tanzih dan metode takwil. Jadi memahasucikan Allah, ya sudah serahkan sama Gusti Allah. Kemudian sebagian lagi melakukan takwil.
Nah, kalau ulama mutaakhirin, ulama khalaf itu cenderung kepada takwil. Kenapa? Alasannya karena masyarakat itu menuntut jawaban yang kadang-kadang membuat mereka tersesat kalau tidak diberi jawaban yang dalam tanda kutip aman. Nah, itulah kemudian sebagian ulama mentakwil bahwa istawa alal arsy itu menguasai aras, dan itu bukan makna yang sesat, karena menguasai aras itu memang Gusti Allah itu menguasai aras, bukan hanya aras, semua dikuasainya. Jadi itu bukan makna yang sesat, tapi makna yang benar. Tetapi belum tentu cocok untuk ayat itu menurut sebagian pendapat ulama, sehingga takwil itu juga dianggap masih risiko. Tapi takwilnya itu wajib tansih, takwilnya tetap wajib memahasucikan Allah. Jangan sampai takwil itu merusak sifat-sifatnya. Demikian pula ketika dia berada dimanapun kalian berada, itu ditakwil bahwa itu adalah ilmuhu, pengetahuannya. Jadi artinya itu Allah itu mengetahui kita dimanapun kita berada. Itu kan aman kalau maknanya kayak gitu. Artinya akidah tidak menjadi rusak. Tetapi kalau dua-duanya kita paksakan, kita maknai zahir, maka kita bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Itulah mengapa di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua metode itu, tansih dan takwil. Dan dua-duanya itu upaya untuk menyelamatkan umat. Tidak boleh sembarangan orang melakukan takwil, tidak boleh. Yang boleh melakukan takwil hanya orang yang berilmu. Nah, jadi bahasnya ke sana ya, belum dong ya. Ya, ini karena Rasulullah SAW mengatakan kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli maupun yang jauh. Nah, kalau kita berpandangan bahwa Tuhan itu posisinya begitu jauh, mohon maaf, misalnya kita katakan Tuhan itu di langit misalnya, ya wajar kalau berdoa itu berteriak-teriak, ya kan? Tapi tidak seperti itu. Dia itu maha dekat, ya, lagi maha mendengar. Sehingga kata as-sama juga di dalam akidah Ahlus Sunnah itu, bolehkah orang mengatakan Tuhan itu di langit? Boleh, asal makna langitnya itu makna metafora, bukan makna langit dalam arti bertempat di atas sana. Ya. Karena Tuhan tidak bertempat. Nah, kalau dia ada di langit saja, terus bumi ini Tuhannya siapa? Padahal Al-Quran mengatakan wa huwa fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah. Dia adalah Tuhan di langit, dia juga Tuhan di bumi. Jadi Al-Quran mengatakan bukan hanya fis sama, tapi juga fil ard. Tetapi kalau kita maknai as-sama itu sebagai tempat yang maha tinggi, bukan tempat dalam arti tempat hakiki, tetapi kedudukan yang maha tinggi, nah itu boleh. Sebab kalau kita berpandangan bahwa Tuhan itu di atas, keyakinan kita akan sama dengan keyakinan orang Hindu. Orang Hindu, Tuhan itu di nirwana. Nah, Tuhan kita tidak sama dengan Tuhan mereka. Tuhan kita itu maha tinggi, maha tinggi.
Fisama ai al-ula, artinya dia itu yang maha tinggi. Ta'ala itu artinya maha tinggi. Ya, kita kembali ke perang Khaibar ya. Nah, mengapa kita harus selalu mengkombinasikan begitu, Bapak-bapak? Sebelum benar-benar kembali ke perang Khaibar, karena ternyata zikir itu memang ada yang kita baca pelan, ada yang kita baca keras, ada juga yang kita teriak-teriakkan. Lu zikir kok teriak-teriak? Oh iya, orang kalau haji itu teriak-teriak, labbaik Allahumma labbaik, teriak-teriak. Kemudian kalau takbiran itu, memang takbiran nggak teriak-teriak, teriak-teriak takbir. Padahal tetap saja kita juga berdoa kepada Zat yang maha dekat dan maha mendengar. Ini bukan perkara dekat dan mendengarnya di sini, yang di konteks yang sebenarnya itu maha dekat dan mendengar itu memberitahu Anda tidak perlu berdoa dengan keras-keras untuk sampai kepada. Tetapi dalam konteks di sini itu adalah strategi perang tadi. Anda tidak perlu doa keras-keras karena Tuhan itu maha mendengar lagi maha dekat. Jagalah diri kalian karena kita sedang menuju wilayah musuh. Itu kalimatnya yang tersembunyi di sana. Dan itu jelas karena ketika pasukan Islam itu sampai di Khaibar, itu kedudukannya masih sebelum subuh. Belum subuh itu pasukan Islam sampai di Khaibar. Orang-orang Yahudi tidak tahu kedatangan mereka. Dan mereka berangkat ke kebun itu pagi-pagi. Berkebun bertani itu pagi-pagi. Jadi mereka berangkat ke ladang mereka, membawa skop, bawa keranjang untuk ngambil buah kurma, dan bawa barang-barang seperti biasa. Maka begitu melihat rombongan pasukan Islam itu berteriak kalau mereka, itu Muhammad, demi Allah itu Muhammad, itu Muhammad dan pasukannya, demi Allah. Begitu mereka teriak-teriak karena kaget melihat kemunculan pasukan Islam. Nah, di situ baru Nabi menunjukkan posisinya, berteriak, Allahu Akbar, teriak. Nggak diem lagi karena musuh sudah tahu posisinya. Teriak, Allahu Akbar, runtuhlah Khaibar. Nah, kemudian sebelum melakukan penyerangan itu kan pasukan pasti menempatkan posisinya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu ditanya oleh Al-Khubab bin Al-Mundhir. Al-Khubab itu nanya, engkau menempatkan pasukan di sini itu atas pemikiranmu sendiri atau atas petunjuk Allah? Terus kata Nabi, ini pemikiranku sendiri, kata Nabi. Kalau begitu, bolehkah saya saran, jangan di sini. Posisi ini terlalu dekat dengan benteng musuh. Nanti kita akan sebutkan bentengnya apa saja. Terlalu dekat dengan, mereka sudah ada di wilayah Natot. Natot itu satu bagian dari Khaibar. Kita terlalu dekat dengan Natot, terlalu dekat. Menurut perhitungan saya, kata Khubab, kalau musuh itu melemparkan panahnya, bisa sampai ke sini, karena mereka posisinya di atas. Sementara kita tidak bisa melemparkan panah ke sana, karena memanah ke atas itu lebih berat daripada memanah ke bawah.
kita kalah posisi kalau di sini. Saran saya, kita itu pindah deh, jangan di sini. Di sini juga kita tertutup oleh rimbunan kurma, sehingga kalau musuh itu melakukan sergapan juga kita sulit menghindar. Kemudian Nabi SAW menyetujui saran dari Khubab itu dan memindahkan pasukannya lebih jauh dari benteng. Nah, Khaybar ini bentengnya ada banyak, tadi saya sebutkan banyak, yang terbagi dalam dua wilayah utama, yaitu wilayah Natot dan wilayah Asyik, atau dikenal dengan istilah Al-Katibah. Mungkin Bapak ingat dulu ada seorang tokoh Yahudi yang bergelar Kabsyul Katibah, Kabsh Al-Katibah, si kibas dari Al-Katibah. Al-Katibah itu wilayah di Khaybar. Kabsyul Katibah inilah yang kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk dieliminasi pada waktu dia menyebarkan provokasi ke Mekah ya, mengenai pada waktu peperangan di masa yang lalu. Kalau tidak salah itu sebelum perang Uhud atau setelah perang Uhud gitu. Setelah perang Uhud kayaknya matinya Kabsyul Katibah. Kemudian ya, benteng-benteng ini yang besar itu ada 8. 5 ada di wilayah Natot, yang 3 ada di wilayah Al-Katibah. Nah, yang di wilayah Natot itu bentengnya yang pertama namanya Naim, yang kedua namanya As-Sa'b, yang ketiga namanya Qal'ah Az-Zubair atau benteng Az-Zubair, kemudian yang keempat namanya benteng Ubay, dan yang terakhir namanya benteng An-Nizar. Ini adalah benteng-benteng di wilayah Natok, dan semuanya besar-besar. Bahkan kebanyakan pahlawan Yahudi itu posisinya ada di benteng Naim dan As-Sa'b. Kemudian di Asyik atau Al-Katibah tadi itu ada 3 benteng besar, namanya Al-Qomus, Al-Watih, dan As-Sulalim. Nah, ketika melakukan penyerangan kepada benteng-benteng ini, pasukan Islam itu tidak menemukan kemajuan, tidak tembus-tembus ini benteng, karena bentengnya itu besar dan kuat, pasukannya juga besar. Bahkan di benteng yang pertama saja itu jumlah pasukan Yahudi itu ada sekitar 1.000 pasukan. Jadi kalau di total ini pasukan Yahudi itu jumlahnya nggak tahu berapa ribu itu, karena satu benteng saja isinya bisa 1.000 pasukan. Pasukan Islam penyerang ini jumlahnya hanya 1.400 orang. Sebenarnya nggak imbang secara jumlah, pasukan Islam juga kalah, secara persenjataan juga kalah, secara posisi juga kalah. Tetapi orang Yahudinya takut. Jadi tidak pernah pede berperang dengan orang Islam. Nah, karena tidak tembus-tembus, susah banget bertarung. Bahkan ketika mengajukan jagoan yang pertama dari kalangan Islam, jagoan yang pertama itu jagoan dari Islam yang bernama Amir itu kalah. Jadi Amir ini berduel dengan jagoan dari
Khaybar, namanya Marhab. Marhab. Aku adalah Marhab. Nah, siapa yang mau menantangku, siapa yang mau berhadapan, aku adalah pahlawan kaum Yahudi. Dia menantang dia. Dan Amir maju, kalah. Jadi gak tembus-tembus bentengnya. Maka Rasulullah SAW di satu malam mengatakan besok bendera Islam akan dipegang oleh orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian paginya para sahabat sudah siap-siap maju ke depan untuk jadi pemegang bendera, ya kan? Siapapun pemegang bendera dicintai Allah dan Rasulnya. Siapa yang nggak pingin, ya kan? Maju pada menunggu untuk ditunjuk. Ternyata Rasulullah SAW malah menanyakan, mana Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian para sahabat menjawab, Ali sedang sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Sakit mata. Ini kalau zaman sekarang sakit mata tinggal ke dokter mata. Zaman dulu sakit mata obatnya apa? Ya kan? Nggak tahu ya, zaman dulu kalau sakit mata itu diobatin apa? Kemudian panggil dia ke sini. Maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian oleh Rasulullah SAW diludahi kedua matanya Ali itu, diusap, kemudian sembuh seperti tidak pernah sakit. Nah, kalau saya sakit mata, itu saya biasanya baca doa. Ya. Doanya itu bisa dilakukan. Ya nadhiro ya biya uba uidukuma bimasta'adha bihi idmassahul kamadu qamisu yusufa'in ja'al bashiru bihi bihaqli yaquba idham ayyuhar romadu. Nah, itu doanya kalau sakit mata itu. Ya, alhamdulillah sembuh biasa. Alhamdulillah kalau baca doa itu sembuh dengan cepat. Nanti kapan-kapan lah kita kasih doa itu. Ya nadhiro ya wahai kedua mataku, Yaquba u'idukuma, dengan haknya Nabi Yakub aku menjaga kalian berdua. Bimasta'adha bihi, dengan apa dia meminta kepada Allah, ya. Idmassahul kamadu, ketika dia terkena penyakit mata. Karena Nabi Yakub itu pernah hampir buta karena menangis, karena perilaku anaknya. Apa itu bihi? Bihi itu apa? Jawabannya adalah qamisu Yusuf, yaitu gamisnya Nabi Yusuf. Itu namanya tabarrukan, bi qamisu Yusuf, bi qamisi Yusuf, dengan gamisnya Nabi Yusuf. Itu yang pernah terjadi perdebatan. Orang bertabaruk kepada makam Nabi ditegur oleh askar di Arab Saudi sana. Kemudian ada ulama yang berada di situ. Kenapa kamu menegurnya? Padahal sesuatu itu ada di dalam Al-Quran. Terus orang itu, tidak boleh tabarukan, tidak boleh. Kata siapa? Al-Quran itu menyebutkan boleh, kok kamu melarang-larang. Di mana di Quran?
itu disebutkan, yakni ketika Nabi Yusuf memerintah kepada saudara-saudaranya agar membawa baju gamisnya untuk diusapkan ke muka bapaknya. Bapaknya ini juga Nabi loh padahal. Ya, maka ketika diusap gamisnya Nabi Yusuf itu kan fartadda basiro, maka dia kemudian bisa melihat kembali Nabi Yakub itu. Loh, kamu melarang sesuatu yang dibolehkan sama Gusti Allah. Itu sang askar tak bisa jawab. Qamisu Yusufa idja al-basyiru bihi, ketika datang berita gembira dengan kedatangan gamis itu. Maka pihak Yakub, dengan hak Nabi Yakub, idhab ayyuhar ramadu, pergilah hai penyakit mata. Nah, itu namanya doa dengan tawassul. Baik, kita kembali ke peperangan Khaybar ini. Kemudian Ali karena sudah sembuh, ya tidak ada lagi alasan untuk dia ada di baris belakang. Maka dia kemudian diperintahkan untuk memegang bendera perang ini. Nah, hadis ini, cerita tentang Ali ini, itu salah satu yang dipakai landasan orang-orang Syiah untuk mengatakan bahwa inilah khalifah setelah Nabi SAW. Padahal tidak ada hubungannya, ya kan? Orang ini kan cuma satu peperangan, kemudian Nabi cuma menceritakan bahwa dia ini dicintai Allah, oleh Allah dan Rasul. Bukan berarti yang lain nggak dicintai, kan begitu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan khalifah atau bukan khalifah, karena ini kebutuhan di dalam peperangan. Maka Ali bin Abi Thalib yang memang adalah ahli perang, kemudian maju ke depan dan membalas tantangan dari Marhab tadi. Maka Ali mengatakan, akulah yang dinamai oleh ibuku dengan sebutan Haidaroh. Haidaroh itu singa gunung. Aku membunuh dengan luka yang menganga. Wah, itu kapannya mengerikan gitu kan. Hanya duelah Ali dengan Marhab, dan alhamdulillah Marhab itu tewas terpenggal kepalanya. Setelah matinya Marhab, maka runtuhlah semangat dari pasukan Yahudi Khaybar, sehingga duel menjadi tidak seimbang. Nyaris tidak ada korban di kalangan umat Islam dalam merebut benteng yang pertama itu, kecuali Amir tadi. Ada puluhan pasukan Yahudi yang tewas di perebutan benteng yang pertama. Terus ada juga yang nanya itu, siapa kamu? Kemudian dijawab, aku adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu takut. Ya. Karena ancamannya Ali itu mengerikan. Kalian silahkan mau tetap di dalam benteng. Kalian boleh berpikir kami akan kelaparan, tidak apa, akan lelah dan sebagainya. Tapi kami pasti akan mendatangi kalian. Itu serem sekali pokoknya ancamannya. Jadi akhirnya takut orang-orang. Sebenarnya sebelumnya juga ada duel lain setelah Marhab. Setelah Marhab tewas itu majulah Yasir. Yasir ini
saudaranya Marhab. Juga nantang duel, tapi tidak dihadapi oleh Ali. Dia kemudian dihadapi oleh Az-Zubair. Kebetulan ibunya ikut dalam rombongan pasukan Khaybar. Ibunya Az-Zubair itu Sofia. Kalau Bapak-bapak ingat bahwa Sofia itu adalah wanita Islam pertama yang ikut dalam peperangan, yakni di perang Khandaq. Di perang Khandaq itu dia membunuh mata-mata Yahudi di benteng yang dekat dengan Bani Quraisyah. Semoga masih ingat. Kalau lupa ya tidak apa-apa, diingatkan bahwa itu adalah Sofia. Sofia itu bibinya Nabi. Dia ibu dari Az-Zubair, sehingga Az-Zubair ini sepupunya Nabi dari pihak ibu. Nah, melihat besarnya tubuh Marhab tadi, juga tinggi besarnya tubuh Yasir, Sofia itu khawatir bahwa anaknya akan terbunuh. Ya Rasulullah, aku takut orang itu akan membunuh anakku. Terus kata Nabi SAW, justru sebaliknya, anakmu yang akan membunuhnya. Ternyata duel itu dimenangkan oleh Az-Zubair, ya, dan Az-Zubair membunuh Yasir. Nah, maka jatuhlah benteng pertama, yaitu benteng Naim. Orang-orang Yahudi sebagian besar lari menuju ke benteng As-Sa'ab bin Mu'adz. Nah, karena sudah kedatangan dengan di benteng As-Sa'ab itu sudah ada pasukan, tetapi dengan kedatangan pasukan Yahudi yang lari dari benteng Naim itu, maka semakin besarlah orang yang ada di benteng As-Sa'ab. Ini juga bukan perkara mudah menembus benteng As-Sa'ab. Diserang berkali-kali juga tidak tembus-tembus. Pasukan musuh, pasukan panahnya banyak, kuat, kemudian bentengnya sendiri juga kuat. Sehingga orang-orang Islam mengalami kesulitan, tetapi kemudian tetap berhasil merebutnya. Nabi SAW berdoa di benteng yang kedua ini. Dan di benteng yang kedua inilah keuntungannya orang Islam ini, keberuntungannya itu. Jadi tahap demi tahap itu, penaklukan benteng itu memang tahap demi tahap. Di benteng yang pertama mereka mendapatkan banyak senjata panah yang dipakai untuk menyerang benteng yang kedua. Sudah gitu di benteng yang kedua ini itu banyak bahan makanan. Jadi pasukan Islam itu sudah kehabisan bahan makanan ketika menyerbu benteng yang kedua. Jadi kan perhitungannya begini, Bapak-bapak sekalian. 8 benteng ini, kalau satu benteng bertahan lama, maka semakin besar kemungkinan menang yang di benteng ini. Karena mereka akan gagal menyerang sampai bahan makanan habis. Kalaupun toh berhasil mengalahkan benteng yang pertama, maka bahan makanan itu mungkin sudah habis mereka untuk menyerang benteng yang kedua. Nah, ini problem penyerang itu begitu. Dia harus punya logistik. Karena menyerang itu lebih sulit daripada bertahan. Nah, begitu benteng yang kedua ini
diserang, itu posisi umat Islam sudah hampir kehabisan makanan. Sampai Nabi itu berdoa, ya Allah, kami sudah kehabisan makanan, ya, tidak mempunyai makanan lagi, tidak ada sesuatu pun yang bisa kuberikan kepada mereka, kata Nabi SAW. Aku tidak punya andalan lagi, gampangannya gitu. Nah, ternyata setelah menaklukkan benteng yang kedua itu makanannya banyak. Sehingga begitu menaklukkan benteng itu, ada sahabat itu langsung ambil ternak, langsung disembelih, langsung dimasak, terus dimakan. Jadi langsung nyembelih, langsung kan orang sana kalau nyembelih kecepatannya ini jangan dibandingkan dengan kita gitu. Set gitu terus langsung dimasak, dimakan. Dan bukan hanya itu, di benteng yang kedua itu Rasulullah SAW dan pasukannya juga mendapatkan apa yang disebut dengan nama manjanik. Apa itu manjanik? Manjanik itu ketapel. Ketapel untuk melempar batu. Apa istilahnya? Ya ketapel batu itu ya, manjanik. Maka kemudian Rasulullah SAW dan pasukannya maju menaklukkan benteng As-Sa'ab bin Mu'adz, kemudian menuju ke benteng berikutnya, namanya benteng Az-Zubair, sama dengan nama pahlawan Islam Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, di benteng Az-Zubair ini tidak mau keluar orang Yahudi, udah bertahan aja dalam benteng. Waduh, serbu kayak apapun, udah silakan serang deh. Nah, sulit juga kan? Wah, ini gimana nggak tembus-tembus kalau gini? Maka dicarilah kemudian apa yang membuat orang-orang Yahudi itu bisa bertahan di dalam benteng. Ya. Jawabannya adalah air. Jadi yang bisa membuat mereka bertahan di dalam benteng yang ketiga, yaitu benteng Az-Zubair, itu adalah mereka punya sumber air. Tapi sumber airnya itu tidak di dalam benteng. Nah, terus bagaimana mereka mengambilnya? Mereka mengambilnya pada malam hari. Malam hari kan gelap. Jangan bayangkan malam hari seperti di sini. Orang malam hari bisa lihat orang, ya kan? Di sana malam hari gelap, gelap gulita. Nah, terus kok tahu dia jalan menuju air? Ya udah hafal. Kan tiap hari. Sementara pasukan Islam belum apal wilayah itu. Maka setelah diketahui perkara air itu, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghadang jalan menuju ke air. Nah, setelah jalan menuju ke air itu dihadang, baik mau siang maupun malam hari, maka benteng itu pun menyerah. Ya gimana orang tidak ada air, tidak sanggup. Ya, benteng itu pun menyerah. Jadi setiap benteng ada cara-cara penaklukannya sendiri. Kemudian menuju ke benteng yang keempat, yaitu benteng Ubay. Dan orang Yahudi tidak mau perang, apa istilahnya, perang gundukan gitu, gitu bareng, tidak mau. Mereka maunya itu duel satu-satu gitu. Harapannya kalau ada yang menang, ya mereka punya, misalnya ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kalah, yang jumlah mereka lebih besar, pada akhirnya akan menang. Tapi yang terjadi tidak begitu. Satu persatu mereka kalah semua dalam duel itu. Bahkan sahabat Nabi yang maju itu banyak dalam duel-duel di benteng Az-Zubair. Bukan hanya Ali bin Abi Thalib, bukan hanya Az-Zubair, bahkan juga pahlawan Islam di perang sebelumnya yang bernama Abu Dujana. Masih ingat Abu Dujana yang pakai ikat kepala merah di perang Uhud itu,
adalah yang bawa pedang Nabi, yang kemudian dibuatkan Nabi pedang dari dikasih pedang Rasulullah ya, Abu Dujana. Ikat kepalanya berwarna merah. Wah, akulah Abu Dujana. Nah, setelah beberapa duel, pasukan Yahudi juga menyerah di benteng Ubay. Terakhir mereka lari ke benteng An-Nizar. Nah, benteng An-Nizar ini benteng yang paling kokoh ya, dalam kelompok benteng-benteng di NATO. Bahkan saking kokohnya benteng ini, orang-orang Yahudi itu yakin bahwa pasukan Islam tidak akan sanggup untuk menembus benteng itu, sekalipun mengerahkan segala kemampuan. Nah, ada riwayat yang mengatakan bahwa sebenarnya penunjukan Ali bin Abi Thalib itu bukan di benteng yang pertama sebagai pemegang bendera, tapi di benteng yang pertama itu dia hanya duel dengan Marhab. Tetapi Ali tunjuk sebagai pemegang bendera itu di benteng yang kelima inilah, ya, ketika berusaha untuk menaklukkan benteng An-Nizar. Yang mana riwayat yang seperti apa ya, kita kan tidak tahu persisnya. Nah, bagaimana menembus benteng yang tidak tertembus ini? Nah, inilah kesalahan perhitungan dari kaum Yahudi. Memang kalau normal pasukan Islam Madinah normal perang, memang tidak akan bisa menembus benteng An-Nizar ini, tidak bisa ditembus. Tetapi di benteng yang kedua maupun yang ketiga, pasukan Islam ini menemukan apa tadi namanya, ketapel tadi, menemukan manjanik tadi. Jadi itulah yang kemudian menjadi senjata makan tuan. Jadi Rasulullah memasang manjanik itu dipakai untuk menyerang benteng An-Nizar. Dan sabar, pasukan Islam sabar. Entah berapa puluh atau berapa ratus batu yang ditembakkan dengan manjanik itu, sehingga benteng An-Nizar itu dindingnya satu demi satu runtuh, satu demi satu runtuh, sehingga akhirnya terciptalah lubang, dan dari lubang itulah pasukan Islam menyerbu benteng An-Nizar. Nah, itulah sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh kaum Yahudi. Sebab manjanik ini tidak dimiliki oleh pasukan Islam, oleh pasukan Madinah. Tanpa manjanik itu tidak bisa memang benteng An-Nizar itu ditembus. Sehingga runtuhlah seluruh 5 benteng di wilayah NATO. Maka pasukan orang-orang Yahudi sebagian besar sudah yang di NATO itu tertangkap, tetapi sebagian lagi masih berhasil lari ke wilayah Al-Katibah atau Asyik. Nah, ini adalah kelompok 3 benteng terakhir dari kaum Yahudi. Nah, bagaimanakah penyerbuan ke 3 benteng yang terakhir ini? Kita akan ikuti di pengajian berikutnya seperti apa peperangannya. Namun sebelumnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Tat. Ya. Tapi ini berkaitannya bukan dengan sejarah ini ya, Tat, ya, mengenai nasakh dan mansukh ayat Al-Quran. Itu sebentar. Apakah nasakh mansukh ayat itu berdasarkan sunnah Nabi atau hanya pendapat para ulama aja?
Soalnya kemarin saya baca ada yang mengatakan kalau surat Al-Kafir itu sudah dinasah, dimansuh dengan ayat tertentu gitu. Jadi lakum dinukum waliyadin itu sudah nggak berlaku lagi, katanya begitu. Begitu saja. Nasih dan mansuh. Nasah itu artinya adalah pembatalan hukum yang sebelumnya. Nasih itu ayat yang menasah. Mansuh itu ayat yang dinasah. Nah, apakah ada nasih mansuh? Jawabannya ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Tetapi kalau melihat riwayat dari para sahabat, jawabannya ada. Nah, sebatas mana nasih mansuh itu? Macam-macam pendapatnya. Contohnya ini, saya beri contoh ayat yang biasa kita dengar. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kira-kira ada nggak yang sanggup? Ada nggak yang sanggup bertakwa sebenar-benar takwa? Ada nggak? Coba, ada nggak kita yang berani mengklaim bahwa diri kita itu sudah melakukan ayat itu? Ada nggak yang berani? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Ada nggak yang sanggup? Ya, nggak ada kan? Coba, ada yang berani ngeklaim saya sudah haqqa tuqatih, nggak percaya. Jangankan kita, level ulama saja tidak berani mengklaim begitu. Karena itu sebagian ulama mengatakan ayat itu dinasah dengan ayat lain. Ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kita bertakwa adalah sekuat kita usaha kita. Tetapi mencapai haqqa tuqatih itu kayaknya hanya level Nabi yang bisa. Sebenar-benar takwa. Sebab berarti tidak boleh maksiat sama sekali. Emang kita berani mengklaim tidak maksiat sama sekali. Ya kan? Apalagi kalau jalan-jalan ke Bali gitu, berani mengklaim haqqa tuqatih. Jangankan di Bali, di bandara aja. Kadang-kadang. Ya, itu satu pendapat mengatakan itu begitu. Walaupun haqqa tuqatih itu tetap diperjuangkan, tetapi kan perjuangannya mastata'tum, semampu kalian. Iya kan? Nah, ini contoh seperti itu. Nah, contoh lain adalah wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang bagi orang itu kecuali apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan seterusnya. Nah, kata Ibnu Abbas, ayat itu sudah dinasah dengan surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'tuhum bidzurriyyati walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyati. Kita lihat aja biar saya nggak salah. Di At-Tur ayat 21. Wattaba'tuhum dzurriyyatuhum, ya.
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin ma kasaba. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang itu bisa memperoleh pahala dari orang lain. Sehingga walaisa masa itu zamannya Nabi Musa katanya si Ibnu Abbas. Nah, ini contoh nasih mansukh itu kayak begitu. Nah, kalau lakum dinukum waliyatim, kok rasanya nggak ada nasihnya, dan dia bukan mansukh. Memang lakum dinukum waliyatim. Lah terus gimana kalau nggak begitu? Mau dicampur adukkan agama kan? Gitu. Ada lagi yang lain? Nih. Mengikuti tadi ya, tarikh itu memang nampak bahwa penyelesaian dalam konflik di masa-masa dahulu itu penyelesaian melalui peperangan kan gitu ya. Padahal kita yakini dalam Islam juga mengajarkan betul bahwa untuk setiap persoalan itu dengan musyawarah. Nah, saya yakin ini ada satu hikmah yang bisa kita dapat ya. Termasuk kejadian misalnya sampai hari ini Palestina masih terus membara, dan itu juga peperangan antara umat Yahudi dengan Islam. Kalau kita kaitkan dengan barusan yang kita bahas tentang Khaybar itu ternyata ya memang itulah yang kenyataannya gitu. Jadi akhirnya sih memang ada satu pembelajaran dan juga hikmah yang sangat baik. Kita bersyukur banget hidup di Indonesia itu dalam kondisi yang aman, jauh dari peperangan. Tapi juga kadang-kadang juga terpikir juga gitu ya, bukan tak mungkin Indonesia juga akan kejadian seperti itu ketika kemudian misalnya mohon maaf misalnya kalau kita perhatikan belakangan medsos yang begitu santer bahkan kadang-kadang panas sekali kan gitu. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita petik dari sirah nabawiyah khususnya masa-masa itu dan kemudian kita korelasikan dengan kejadian sampai hari ini Palestina masih terus diperangi oleh Yahudi Israel gitu. Pembelajaran apa kira-kira Ustaz? Baik, yang pertama adalah peperangan itu bukan jalan awal, tapi dia adalah jalan akhir. Ketika Nabi SAW mengepung Khaybar, itu yang pertama adalah minta dilakukan perundingan, adalah menyerah baik-baik. Jadi jangan pakai perundingan. Bahkan ketika Nabi SAW mengangkat Ali sebagai pemegang bendera, itu Nabi juga mengatakan jangan langsung menyerbu, tapi peringatilah dulu musuh. Ajak mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Jadi peperangan itu menjadi jalan akhir ketika orang sudah bandel banget itu, saya tidak bisa dikasih tahu. Dan bahkan Rasulullah SAW itu lebih suka menggunakan jalan damai. Yang pertama, beliau memilih untuk menjaga agar dampak dari peperangan itu tidak besar. Misalnya di perang Badar, beliau melarang beberapa orang untuk dibunuh, padahal jelas-jelas ada di pihak musuh, karena menjaga dampaknya pasca perang.
Demikian pula ketika selesai perang Khandaq, beliau tidak membawa pasukan ke Mekah, tetapi membawa jamaah umroh. Jadi strateginya itu strategi damai sebenarnya. Yang maksa perang itu pasti musuhnya. Demikian pula dengan perang Khaybar ini, itu karena pengkhianatan dari Yahudi Khaybar itu. Baru diserang. Nah, jadi selalu dijadikan jalan lain. Dan perang itu juga hitung-hitungan, enggak. Sama dengan perang Mu'tah. Itu terjadi karena pembunuhan utusan Muslim. Yang lain kan disurati, tidak diajak perang, tapi disurati. Surati diajak beriman kepada Allah, kan gitu. Jadi Nabi itu selalu pakai jalan damai. Nah, adapun posisi di Palestina itu ada beberapa situasi. Yang pertama adalah karena memang peperangan yang terakhir ini menunjukkan ketakutan dan kepanikan kaum Yahudi, terutama di dalam benaknya Zionis ya. Netanyahu ini kan mewakili Zionis. Rakyatnya sendiri ternyata nggak semua Zionis. Buktinya mereka demo minta damai. Kan yang minta gencatan senjata kan rakyat Israel yang menuntut gencatan senjata. Yang tidak mau Zionis, ini yang dipimpin yang kali ini oleh Netanyahu. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka melihat perkembangan akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan bagi kaum Yahudi. Kalau mereka tidak cepat-cepat menganeksasi Gaza dan tepi barat itu loh nggak ikut penyerbuan 7 Oktober, tapi sekarang juga dijadikan alasan untuk diserang. Karena problemnya bukan serangan 7 Oktober itu, tidak. Bukan serangan 7 Oktober tahun lalu, tetapi problemnya adalah perkembangan geopolitik yang semakin melemahkan Amerika. Nah, kalau Amerika itu semakin lemah, matinya Amerika berarti matinya Israel. Itu adalah situasi yang dibayangkan oleh, dan itu sesuatu kalau runtuh itu kan percepatan, dia tidak runtuh tidak dalam langkah satu, tapi kemudian dia 1, 2, 4, 8 gitu kan. Jadi kecepatannya berlipat. Apa tanda-tanda yang dilihat oleh orang-orang Yahudi? Pertama adalah masifnya orang masuk Islam di Inggris, bahkan sampai ke keluarga kerajaan. Yang paling menakutkan bagi mereka dulu adalah Lady Diana itu, sampai harus dibunuh, ya kan? Ya karena masuk Islam. Kalau itu dibiarkan, Anda bisa bayangkan dakwah Islam kayak apa di Inggris. Tidak pakai itu aja sudah masif sekali, ya. Beberapa bulan yang lalu saya ke Inggris, saya mengunjungi satu gereja yang telah dibeli oleh orang-orang Islam dan mau dirubah jadi masjid. Saya masuk ke dalam, itu dulunya sinagog. Sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi. Kemudian berubah fungsi menjadi gereja. Kemudian dibeli oleh orang Islam. Harganya juga tidak murah, 30 miliar belinya. Dan dijadikan Islamic Center. Dan itu sesuatu yang terjadi mungkin tiap bulan di Eropa. Nah, Anda bisa melihat ketakutan Perancis. Perancis itu kayak apa takutnya karena masifnya orang
masuk Islam. Pahlawan-pahlawan olahraga mereka sekarang Muslim. Ada Zidane, ada Benzema, ada Muslim semua. Sampai Benzema itu ditolak masuk ke timnas kan karena ketakutan itu. Padahal dia dibutuhkan di timnas, tapi dia nggak dimasukkan timnas. Terus di Spanyol sekarang juga ada olahragawan terkenal baru yang masih belia, ya, belum 20 tahun, menjadi andalan di Barcelona, namanya Lamine Yamal. Itu Muslim. Anda bisa lihat kekhawatiran itu yang dibaca oleh di Amerika juga demikian, masif juga orang masuk Islam. Nah sekarang pendukung utama mereka itu negara namanya Argentina. Argentina ini tanpa reserve pendukung Israel. Ya apa kata Israel ya itu dia kata ikut gitu kan. Itu pun sekarang berbondong-bondong orang masuk Islam di sana di Argentina. Kemudian yang perkembangan yang terakhir dari geopolitik itu pengaruh kuat dari Rusia. Itu sampai Barat terpaksa mengadakan perang proksi lewat Ukraina. Ya kan? Jadi Zelensky ini kan boneka saja sebenarnya dia kan keturunan Yahudi. Zelensky itu alat untuk mencegah meluasnya pengaruh Rusia. Ya, tapi ternyata justru memperluas pengaruh Rusia di Afrika. Dan kemarin kalah itu Barat di Afrika. Afrika milih mendekat ke Rusia daripada ke Barat. Beberapa hari yang lalu ada 126 negara berkumpul rapat untuk dedolarisasi. Indonesia dengan Korea sebentar lagi transaksinya tidak pakai dolar, tapi pakai yuan dan rupiah. Nah, kalau ini terus terjadi, mungkin tidak butuh waktu sampai 100 tahun untuk runtuhnya Amerika. Ya, karena Amerika ini, walaupun persenjataannya besar, tapi dia harus ditopang oleh duit, Pak. Persenjataan itu tidak akan berfungsi tanpa uang. Dan tidak akan berfungsi tanpa personil. Nah kalau personilnya jadi Muslim semua kayak apa ya? Sekarang sudah mulai ada perwira Muslim di tentara Amerika, sudah pangkat perwira. Nah inilah yang dilihat, sehingga dalam tanda kutip ini harus dipercepat proses akuisisinya itu, karena bertahannya Gaza dan Barat selama ini itu kan luar biasa, istilahnya itu lambat sekali ini majunya pergerakan dari, dan serangan 7 Oktober itu dianggap kesempatan untuk. Nah sekarang terjadilah perang geopolitik. Di satu sisi secara de facto wilayah-wilayah itu sudah dikuasai oleh Israel, walaupun nggak benar-benar de facto ya, tapi karena ada beberapa yang mereka nggak bisa kuasai. Tetapi de jure jumlah negara yang mengakui Palestina tidak turun, tapi malah naik. Ya, jadi sekarang sudah ada 140 negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Jadi sebenarnya praktis tinggal Amerika yang menopang Israel. Kalau Amerika ini runtuh, ya selesai juga Israel. Nah itulah yang paling ditakutkan. Itulah mengapa terjadi perang di Gaza itu karena persoalan ternyata Gaza tidak semudah itu direbut kan, perangnya masih berlanjut. Bahkan Israel secara ekonomi sekarang ini sudah runtuh kalau secara ekonomi ya. Ini kalau perang berhenti sudah selesai itu kabinet, Perdana Menterinya selesai.
Perdana Menteri itu kan bertahan hanya karena perang. Sama dengan di Ukraina itu, Perdana Presidennya bertahan hanya karena perang. Sudah, rakyatnya sendiri sudah muak sama dia, baik di Israel maupun di Ukraina. Nah, mungkin tadi perhitungannya pada mulanya dikira Rusia, kan estimasi intelijen Inggris itu Rusia hanya akan sanggup berperang selama 90 hari. Setelah itu akan minta damai. Ternyata enggak. Sampai sekarang sanggup perang ya. Ini bukan 90 hari lagi, ini sudah. Jadi kesalahan perhitungan intelijen juga. Sama di Gaza juga kesalahan perhitungan intelijen. Nah, mereka mengira dengan matinya Ismail Haniyah itu akan menyelesaikan Hamas itu kan. Ternyata tidak selesai juga. Nah, ini yang situasi yang tidak diduga adalah di Hamas di Timur Tengah itu karena ada serangan dari Yaman dan dari Lebanon. Itu kalau tidak ada serangan dari Yaman, dari Lebanon, itu selesai Gaza itu, Pak. Ada serangan dari sana. Kemudian persiapan menghadapi serangan Iran. Ya itu seperti itu memang perilaku Yahudi. Ya, di samping mereka culas, tapi juga licik. Licik, bukan licik. Takut. Apa istilahnya? Nah, bukan pemberani gitu. Jadi harus siap-siap. Kalau harus siap-siap, harus ada yang jaga ini, yang jaga ini. Jadi kan tidak efisien senjata mereka ini. Karena harus dipakai untuk ini dan sebagainya. Nah itu Pak yang jawabannya seperti itu. Kalau ingin melihat situasi global sekarang. Kalau kita mau melihat kalau kita lihat di video-video umum di YouTube, di apa, kita tidak akan mendapati situasi yang real itu. Kalau mau lihat itu, Bapak lihat ini aja, Telegram, ya, Telegram dan juga apa istilahnya itu di apa ya, yang punyanya Elon Musk gitu apa itu. Tribun itu dia banyak ngambil dari Telegram. Kalau di Telegram itu Israel itu jangankan ini Pak, jangankan apa mengakui korban perang, itu tank yang dihancurkan oleh pasukan Hamas itu ditarik pulang supaya tidak ketahuan. Jadi sampai seperti itu. Itu kalau lihat aja di Telegram ininya, kalau mau lihat channelnya itu ada di sana, ada Al-Biruni, ada para real men, ada itu dilihat dari kalau gimana pas pejuang Hamas nembaki tank-tanknya Israel kayak apa. Nah, yang diinginkan oleh Netanyahu itu Amerika terlibat dalam perang itu. Nah, Amerika kan tidak mau terlibat di perang di Timur Tengah. Dia hanya mau apa istilahnya itu, ngancam apa ya, show of force. Kan sampai ngirim 2 kapal induk, 1 kapal selam. Tapi tidak ada yang terlibat di dalam peperangan, ikut ngebom, ikut nyerang. Cuman kalau ada negara lain terlibat, itu menjadi tidak berani gitu, karena adanya armada angkatan perang Amerika. Termasuk beberapa negara Islam nggak turun secara langsung dalam perang, jadi kan perhitungan dari Amerika. Iya, itu yang dijadikan andalan oleh Netanyahu. Tetapi 2 hari yang lalu
pejabat militer Amerika sudah mengingatkan bahwa kapal perang kami tidak bisa ada di sana terus-terusan. Itu kapal perang yang sekarang ada di Timur Tengah, Dwight D. Eisenhower sama satu lagi Gerald Ford, kapal induk itu tahun depan tidak bisa lagi di situ, Pak. Tahun depan kapal perang itu harus mengalami perbaikan. Jadi tidak bisa. Nah itu kan butuh uang, butuh dana yang besar. Nah boikot, makanya mengapa kita mengambil jalan boikot di Indonesia? Karena ternyata memang berdampak boikot itu. Iya. Saya sudah didatangi oleh orang McD. Direktur McD itu datang ke saya, minta tolong. Terus satu lagi dari ada perusahaan lain itu yang dia kerjasama dengan Disney untuk impor mainan itu kayak Spiderman, kayak Batman, kayak gitu-gitu itu juga saya bilang Anda kalau mau sukses, kalau mau selamat, Anda harus putus hubungan dengan mereka. Karena produk Anda tidak akan laku. Dan itu dilakukan. Saya terima surat pemutusan hubungannya itu dikirim ke saya. Nah ini secara ekonomi menghantam serius. Jadi itu kalau nanti terjadi dedolarisasi itu lebih menghantam lagi. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada kita bisa akhiri. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa wa bis salam al afiyah fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.